Kalau 2014, 2019 itu bahkan di satu keluarga aja bisa terbelah kok. Ya, ya. Gitu. Karena memang isu yang dibangun ketika 2014, 2019 itu adalah pertarungan dua kelompok, yang satu dianggap non-agamis, satu agamis. Ya. Gitu. Kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini dijadikan momentum untuk rekonsiliasi nasional, bahwa pembelahan 2 kali pemilu yang lalu itu harus diakhiri. Nah, kenapa saya kemudian mengemukakan ide Barisan Nasional? Selama ini, koalisi parpol di kita itu berhenti di level DPR saja. Unik, karena di level kabupaten kota, ketika pilkada misalnya, itu partai yang bersatu di DPR, itu bisa saling tabrakan di bawah. Gitu. Jadi, ya dengan segala hormat, jangan buru-buru pensiun lah Pak Jokowinya. Jadi peran Pak Jokowi di sini sebagai kayak... Kalau menurut saya, dia harus jadi ketua dari Barisan Nasional ini. Gitu. Karena dia yang bisa menjadi lem perekat ya? Dia satu-satunya tokoh kita yang sekarang bisa menjadi solidarity maker itu ya Pak Jokowi dalam konteks politik Indonesia hari ini. Ya. Pemirsa Cokro TV yang budiman, tamu saya kali ini spesial ya. Dia datang ke studio Cokro TV, tinggalnya di Singapura. Jadi bukan melalui Zoom nih. Saya memanggilnya Mas Jeffrey Giovanni, meskipun dia kelahiran Minang. Selamat datang Mas Jeffrey di Cokro TV. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Jeffrey ini selain sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, sebenarnya saya mengenalnya lebih lengkap ya, pengusaha, kemudian pendiri bermacam-macam lembaga ya Mas ya, Indonesian Institute, Amin Rais Center, dulu sekali ya. Dia terus Ma'arif Institute ya. Masih ada. Jadi Ma'arif Institute. Aktivis dan pengurus Muhammadiyah juga gitu. Terus juga advisory board ini ya, CSIS ya, pernah ya? Iya, pernah. Jadi ini cukup lengkap lah. Dan Mas JG, saya memanggilnya Mas JG, sudah berapa lama ya di Singapura ya Mas ya? 12 tahun. Ya berarti selama 3 pemilu. 2012 Maret ingat saya. Selama 3 pemilu berarti di sana terus ya mengikutinya? Lihat pemilu Indonesia dari sana. Oke, nah ini menarik nih. Saya pengen tahu bagaimana Mas Jeffrey melihat pemilu yang kemarin ya, Februari 2014 itu. Karena kan gini, ada yang bilang itu pemilu terburuk. Bahkan sepanjang reformasi atau malah justru sepanjang yang kita punya di Indonesia. Ada juga yang bilang justru itu pemilu yang terbaik. Misalnya Gus Ulil Absor Abdallah bilang justru karena terbaik karena menampilkan narasi-narasi yang saling berkontestasi. Gitu. Nah Gus Ulil ini kemudian pandangannya seperti ini dinyinyirin. Sama yang bilang bahwa itu pemilu terburuk. Nah, jadi ini saya penting ini melihat pemilu 2024 ini dari sudut pandang yang dari jauh ya, dari Singapura lah gitu melihatnya. Gimana menurut Mas Jiki? Praktis sejak 2012 saya tinggal di Singapura, mayoritas dalam 1 bulan mungkin lebih dari 3 minggu saya di sana. Jujur ya, kalau kita lihat perbandingan 3 kali pemilu terakhir, nggak boleh kita bilang pemilu yang sekarang ini buruk. Karena kita memperbandingkan dengan 2 kali pemilu, yaitu 2014 dan 2019. Kedua pemilu itu mencekam. Masyarakat di bawah itu terbelah. Di pemilu kali ini, kalau kita lihat, masyarakat bergembira di bawah. Bahkan ada beberapa kampanye Capres 03 misalnya, Capres 01, isinya bisa ada separuh atau mungkin sepertiganya supporter dari 02. Nah, kita lihat di TikTok, di Instagram, kan lucu itu. Kalau kita bayangkan di pemilu-pemilu yang era Orde Baru, nggak mungkin kalau ada satu kontestan pemilu, ada kelompok dari kandidat yang lain begitu. Nggak mungkin itu terjadi. Gitu. Di pemilu 2024 ini masyarakatnya rileks betul di bawah. Apalagi kebetulan Pak Prabowo kan juga terkenal dengan gemoy itu. Kemudian ada lagu yang begitu
menjadi fenomenal, gas itu. Jadi kalau kita perhatikan di bawah, masyarakat rileks dan masyarakat kemudian mengekspresikan itu dalam bentuk joget, dalam bentuk joke yang macam-macam ya, gitu. Itu yang 2014, 2019 itu memang kerasa pembelahannya ya. Kalau 2014, 2019 itu bahkan di satu keluarga aja bisa terbelah kok. Gitu. Karena memang isu yang dibangun ketika 2014, 2019 itu adalah pertarungan dua kelompok, yang satu dianggap non-agamis, satu agamis. Gitu. Kira-kira begitu dulu pertarungannya. Dan itu membelah ke bawah. Dan masyarakat di bawah juga menjadikan lawan itu seolah hidup dan mati begitu. Jadi kalau mau jujur, kalau ada orang yang masih ngotot juga mengatakan bahwa pemilu 2024 ini buruk, pemilu 2024 ini nggak berkualitas, ya saya rasa karena mereka kalah dan mereka sampai hari ini masih belum bisa terima kekalahan itu. Kalau mau objektif, jelas kok perbedaannya. Bahwa 2014, 2019 ada pembelahan di bangsa kita. Nah itu kan kalau misalnya kita lihat ya, sebelum hari H Mas ya, sebelum hari H Pilpres, itu kan gencar sekali gempuran terhadap serangan terhadap Jokowi ya, dan implikasinya serangan terhadap paslon yang didukung Jokowi, yaitu 02. Ada film Dirty Vote, kemudian pokoknya narasi mengenai adanya desain kecurangan yang dibikin oleh pemerintah ya, oleh Jokowi gitu ya, untuk memenangkan paslon yang didukungnya. Tapi ketika Pilpres kan terbukti suara kemenangan telak 02 ya. Dan ada yang bilang itu soal silent majority yang membalas atau menunjukkan eksistensinya. Ini kami lebih besar dan kami ada gitu. Nah, kalau menurut Mas JG, bagaimana melihat fenomena itu, Mas? Maksud saya tentang narasi bahwa ada desain kecurangan, dan sampai sekarang masih loh. Ini kan ada hak angket, apa kan masih digulirkan nih. Sementara publik atau voter sudah membalas, menjawabnya kan. Nih, kami 58% gitu. Gimana menurut Mas JG? Yang orang lupakan adalah kenyataan sebenarnya 2024 ini pemilunya adalah pemilu penyatuan atas keterbelahan bangsa kita. Sadar tidak sadar, Pak Jokowi dan Pak Prabowo mewakili pembelahan itu pada 2 kali pemilu sebelumnya. Namun yang hebat dari kedua orang ini adalah mereka sama-sama punya jiwa yang besar. Pak Jokowi ketika memenangkan kedua kali kontestasi Pilpres melawan Pak Prabowo, mengajak Pak Prabowo untuk menjadi bagian dari pemerintahannya dia. Dan yang 2 kali lebih luar biasa dari itu adalah Pak Prabowo yang dikalahkan 2 kali oleh Pak Jokowi, bersedia menjadi anak buahnya Pak Jokowi. Jadi kalau ada orang sampai hari ini masih juga nggak bisa menerima Pak Prabowo, mengatakan Pak Prabowo itu adalah penjahat, mengatakan Pak Prabowo itu nggak berkualitas, mengatakan Pak Prabowo itu tanda kutip buruk semua lah gitu ya. Saya rasa orang-orang seperti ini harus mencoba untuk kontemplasi ya, kemudian mencoba untuk berdialog dengan dirinya, dan kemudian mengingat-ingat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dari awal reformasi. Dia percaya demokrasi, dia bikin partai politik, dia kemudian membangun partai politiknya, dia maju di setiap kesempatan untuk kontestasi pemilu. Dia kalah berulang kali, tapi dia tetap percaya demokrasi. Jadi kalau kita tuding Prabowo itu anti demokrasi, harusnya kita malu. Kenapa? Karena justru Pak Prabowo itu justru simbol betapa seseorang figur yang percaya betul demokrasi. Dia tidak melakukan hal-hal yang lain kecuali mengikuti tata cara demokrasi, membangun partai, menyediakan partainya itu untuk membantu Anies Baswedan maju gubernur DKI, membantu Pak Jokowi waktu menjadi gubernur DKI. Artinya kontribusi dia sebagai kepada bangsa kita itu kan bisa dilihat dari situ. Dan sebelum itu kan yang justru pertama kali Prabowo masuk sebagai dalam bursa politik elektoral ya, sebagai cawapres kan Bu Mega. Ya Bu Mega yang mengajak Pak Prabowo menjadi cawapresnya kan? Menjadi cawapresnya Ibu Mega 2009. Iya itu makanya. Jadi Mega artinya kan SBY. Artinya kan Bu Mega sendiri sudah menganggap Prabowo punya
apa ya, legitimate lah untuk masuk dalam politik elektoral gitu kan. Jadi tapi kalau Ibu Mega menang waktu itu kan Pak Prabowo juga wakil presiden waktu itu. Iya makanya. Kalau waktu itu Ibu Mega dan PDI Perjuangan bisa menerima, kenapa sekarang enggak? Kira-kira menurut saya lebih kepada ini kebiasaan kita di Indonesia yang belum meningkat menjadi bangsa yang bisa dengan cepat menerima dan mengakui kekalahan. Kalau di tradisi demokrasi di Amerika, biasa sekali ketika quick count diumumkan, 1-2 jam kemudian si kandidat yang kalah akan telepon si kandidat yang menang dan mengatakan selamat. Bahwa Anda sudah memenangkan kontestasi, walaupun perhitungan real count dari KPU-nya sana misalnya itu belum selesai begitu. Masih berlangsung. Karena masih hari gitu pertama pemilu kan gitu. Karena quick count kan reliable gitu. Ya, karena sejak ditemukan statistik rasanya survei dan quick count udah menjadi pegangan semua orang dan orang percaya itu. Dan di Indonesia juga sebenarnya 2 kandidat ini kan juga harusnya percaya itu. Baik Anies Baswedan maupun Ganjar sebenarnya adalah orang yang sudah bisa menerima survei dan quick count karena mereka pernah maju di pilkada. Jadi kalau hari ini mereka menafikan quick count, ya saya agak sedih juga begitu. Kok bisa begitu? Nah, Mas, yang tadi yang Mas Diki ngomong soal rekonsiliasi itu ya antara Prabowo dengan Jokowi, yang itu juga melumerkan polarisasi ya, pembelahan. Itu juga Anda kan juga menyebut soal momentumnya. Momentumnya itu kan menjelang COVID ya, menjelang pandemi ya, rekonsiliasi itu. Itu andaikan tidak terjadi rekonsiliasi itu kayak gimana itu terjadi? Bagaimana Indonesia menghadapi? Bayangkan kalau Pak Prabowo waktu itu menolak ajakan Pak Jokowi, kan artinya Gerindra akan menjadi partai oposisi. Bayangkan sebuah pemerintahan Pak Jokowi, ada partai oposisi yang besar. Kan Pak Jokowi menang cuma selisih nggak lebih dari 5%. Artinya oposisi kalau waktu itu Gerindra di luar, bersama PKS, bersama yang lain, satu lagi apa? Hanya PKS ya, akan mengganggu sekali. Padahal kita perlu bersatu karena kita menghadapi wabah besar. Kita menghadapi wabah COVID-19 yang kita nggak tahu waktu itu wujudnya dan akan berakhir kapan. Nah, kita berhasil melewati itu kan karena persatuan. Karena ada unifikasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Gitu. Jadi, ini yang orang lupa mau melihat dan mau mengakuinya. Kan nggak mudah menjadi Pak Prabowo itu. Mau menjadi anak buahnya Pak Jokowi itu kan, kalau orang yang nggak hatinya luas kan nggak mungkin. Gitu. Kalau Gus Sahal tanya sama saya, kalau saya jadi Pak Prabowo, mau nggak jadi anak buahnya Pak Jokowi jadi Menhan? Ya saya mungkin lebih pikir jadi penonton di luar daripada jadi anak buah. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya Pak Prabowo itu hatinya begitu luas kok. Gitu. Demi bangsa dan negara, dia bersedia menjadi bawahannya Pak Jokowi. Jadi kalau sekarang dia memenangkan Pilpres 2024 dengan begitu spektakulernya, dengan perolehan suara yang begitu besar, itu adalah investasi politik yang panjang. Selain itu juga adalah buah dari kerendahan hatinya dia menjadi anak buahnya Pak Jokowi menurut saya. Dan dari sudut pandang Pak Jokowinya juga ada kerelaan untuk merangkul, itu juga sebuah sikap yang ini Mas, yang menurut saya juga menarik. Nah, di sisi yang lain saya juga agak sedih juga sama orang-orang yang dulu mencintai Jokowi dan kemudian menjadi pembenci Jokowi sekarang. Hanya karena Pak Jokowi memasangkan Pak Prabowo bersama Gibran. Kan mereka harusnya objektif melihat pasangan Prabowo dan Gibran itu bukan pasangan datang tiba-tiba. Itu kan bukan yang direncanakan dari jauh-jauh hari. 2 atau 3 tahun sebelumnya ketika Pak Jokowi diwawancara, dan itu selalu diulang di videonya, Pak Jokowi kan mengatakan Gibran masih terlalu muda, masih 2 tahun jadi wali kota. Itu adalah pernyataan yang jujur dari Pak Jokowi bahwa dia nggak menginginkan anaknya menjadi cawapres di 2024. Artinya ketika itu terjadi, itu karena kecelakaan sejarah aja. Nah, kenapa saya bilang itu kecelakaan sejarah saja dan bukan bagian dari keinginan Pak Jokowi? Karena sebenarnya buah dari bersatunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu, sebenarnya yang Pak Jokowi inginkan adalah pemilu 2024 ini menjadi momentum bersatunya kembali
masyarakat kita yang sudah terbelah di 2 kali pemilu sebelumnya, dan untuk menyatukan itu harus oleh represent atau perwakilan dari tokoh pembelah tadi. Ya suka nggak suka, 2 kali pemilu itu kan figur tokoh pembelahnya adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya. Jadi 2024 harus disatukan pembelah itu dalam bentuk penyatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nah, harapan Pak Jokowi ketika itu sebenarnya Prabowo dengan Mas Ganjar misalnya. Atau kalau nggak dengan Mas Ganjar, dengan Mbak Puan misalnya. Nah, itu adalah cermin dari atau bentuk dari institusionalisasi penyatuan pembelahan. Jadi representasi Pak Prabowo ada di Pak Prabowo, representasi Pak Jokowi itu ada pada kader partainya, yaitu Mas Ganjar atau Mbak Puan sebenarnya. Tapi kan harapan Pak Jokowi itu kan kemudian sirna ketika PDI mengumumkan pasangan Mas Ganjar itu adalah Pak Mahfud. Ketika itu tertutup, baru opsi yang sebenarnya ingin dihindari oleh Pak Jokowi itu diambil, memasangkan Pak Prabowo dan Gibran, begitu. Nah, bagi kelompok yang nggak menerima Gibran, kalau menurut saya, dan selalu membahasakan ini tradisi yang buruk, ini adalah politik dinasti, itu lebih alasan pembenaran saja. Sebenarnya mereka tahu, mereka harus tolak itu karena mereka akan dikalahkan dengan mudah. Karena ketika Prabowo bersama Gibran, kita tahu survei-survei sebelumnya antara Prabowo dan Mas Ganjar itu kan imbang-imbang saja, 34, 35, 35, 34, saling berganti di atas begitu. Tapi selisihnya cuma di margin error gitu. Tapi ketika kemudian Prabowo bersama Gibran, survei setelah deklarasi itu Prabowo Gibran langsung lompat ke 42-43%. Dan Mas Ganjarnya dari 34 turun ke 28-27%. Nah, sejak itu Prabowo Gibrannya naik terus, Ganjarnya turun terus. Jadi kalau pemilunya dimundur 1-2 bulan, jangan-jangan Prabowo Gibran itu bisa di atas 65%. Oke, kita sekarang kan sudah lewat nih Mas, Pilpres sudah selesai, dan sekarang kita bicara mengenai what next lah ya. Kan Prabowo melanjutkan karena Prabowo juga narasinya keberlanjutan, kan beliau meneruskan tradisi yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi mengenai pembentukan koalisi besar. Ya kan Mas, kan kalau kita lihat pada era Pak Jokowi belakangan ya, itu kan koalisi besarnya itu approval ratingnya tinggi, terus di parlemen juga kan 70% atau hampir 80%. Dan dengan cara itu Pak Jokowi bisa efektif dan efisien menjalankan program-programnya kan. Betul. RUU itu diketok tuh cepet gitu loh. IKN, terus apalagi Cipta Kerja apa gitu ya. Nah, sekarang kan ini koalisi besar Pak Prabowo juga kan yang terjadi, dan ada kemungkinan kan nambah nih. Ada Nasdem, ada PKB, kita nggak tahu lah. Nah, bagaimana Anda melihat soal ini Mas, koalisi besar ini? Kaitannya dengan itu, dengan perbandingannya terhadap Barisan Nasional itu, Barnas lah ya. Iya. Simple sebenarnya. Dipastikan kepemimpinan Pak Prabowo ke depan kan harus didukung juga oleh semua partai lah. Saya sih berharap tetap disisakan 1-2 partai di luar, tetapi paling tidak ada 70%-an majority partai bergabung bersama. Nah, kenapa saya kemudian mengemukakan ide Barisan Nasional? Selama ini koalisi parpol di kita itu berhenti di level DPR saja. Unik karena di level kabupaten kota, ketika pilkada misalnya, itu partai yang bersatu di DPR itu bisa saling tabrakan di bawah. Gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya lahir kepala-kepala daerah, ya, yang menurut saya kompetensinya itu juga diragukan. Gitu. Kita kadang-kadang dapat kepala daerah dengan kualitas yang bagus, tapi kalau menurut saya lebih banyak kita dapat yang nggak bagus. Nah, saya inginnya, ini bagian dari ijtihad, ya, usaha lah untuk sebuah kebaikan. Saya berharap kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini dijadikan momentum untuk rekonsiliasi nasional, bahwa pembelahan 2 kali pemilu yang lalu itu harus diakhiri. Nah, apakah bentuk rekonsiliasi nasional itu? Bentuknya adalah lahirnya sebuah koalisi permanen. Kita bisa beri nama Barisan Nasional,
kita bisa beri nama Barisan Rakyat, kita bisa beri nama seperti usulannya Mas Rizal Malarangeng, dia ngasih usulan jangan Barisan Nasional, namanya Barisan Indonesia Maju, disingkat BIMA, dia bilang. Saya bilang ya boleh-boleh aja, terserah yang gagas. Saya bilang, saya bilang, Celi harusnya dorong-dorong Ketua Umum Golkar Mas Erlangga Hartarto untuk memulai ini, karena ini nggak mungkin bisa dimulai dari tokoh parpol menengah atau tokoh parpol kecil. Ini harus dimulai dari parpol besar. Ya Golkar adalah di koalisi hari ini adalah parpol yang paling besar perolehan suaranya melalui dasar quick count yang ada ya, kalau nggak salah 15-16% lah perolehan Golkar. Nah dengan begitu kemudian bentuk atau format dari Barisan Nasional ini bukan lagi seperti koalisi parpol yang lalu, di mana berhenti di level DPR saja. Ini adalah koalisi permanen yang berkoalisi dari level nasional sampai level kabupaten kota. Misalnya, dalam format pilkada nanti, tidak boleh lagi di daerah-daerah, setiap parpol yang masuk di Barisan Nasional ini mengajukan kandidat masing-masing. Harusnya kandidat kepala daerah itu diuji kompetensinya di Barisan Nasional ini. Jadi saat Barisan Nasional ini punya satu kandidat di semua perhelatan pilkada. Di Kabupaten Banyumas misalnya, ya harus lahir dari Barisan Nasional ini. Siapa yang cocok maju sebagai calon bupati di sana misalnya. Di Depok misalnya, siapa yang cocok dimajukan dari Barisan Nasional ini untuk jadi wali kota Depok? Misalnya Valdo Maldini misalnya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi nanti akan ada satu kandidat kepala daerah melawan kandidat kepala daerah dari oposisi. Jadi maksimum cuma 2 lah kandidat. Mungkin saja banyak sekali daerah nanti yang lawan kota kosong. Tetapi proses rekrutmennya itu betul-betul menjadi bagus karena ada kumpulan partai, yaitu koalisi besar Barisan Nasional ini atau BIMA ini, yang kemudian membuat semacam konvensi internal untuk mencari figur yang memang cocok di setiap tingkatan pilkada tadi. Gitu. Ini dari sisi pilkada aja udah luar biasa bagusnya. Kita akan dapat kepala-kepala daerah yang sangat kompeten nantinya ke depan. Yang kedua, akibat adanya Barisan Nasional ini juga, jualan tiket-tiket partai juga hilang. Pak Prabowo harus bikin syarat kepada partai-partai tersebut, ketika bergabung di sini, ya lupakanlah jual beli tiket partai itu. Kalaupun butuh untuk biaya kampanye, kita cari sama-sama dengan cara yang nggak seperti yang lalu lagi lah gitu. Jadi dengan begini money politics untuk tiket partai pun jadi hilang gitu. Nah ini hanya satu sektor aja. Untuk kepala daerah aja udah begitu bagusnya kalau ini diterapkan. Nah ini bisa jalan kalau ada parpol besar yang menginisiatifi, dan saya berharap sangat itu diinisiatifi oleh Partai Golkar, oleh Mas Erlangga Hartarto, dan kemudian kalau ini berhasil menghimpun dan menyatukan paling nggak 70% dari parpol Indonesia ini, ya barulah setelah itu Mas Erlangga bisa bawa semua kesepakatan ini kepada Pak Jokowi. Inilah saatnya meminta Pak Jokowi untuk nggak pensiun buru-buru Oktober 2024. Beliau masih sangat muda, usia 64 tahun. Kita masih butuh dia untuk membantu atau mengawal pemerintahan ini menuju Indonesia Emas 2045. Gitu. Jadi ya dengan segala hormat, jangan buru-buru pensiun lah Pak Jokowinya. Jadi peran Pak Jokowi di sini sebagai kayak... Kalau menurut saya, dia harus jadi ketua dari Barisan Nasional ini. Gitu. Karena dia yang bisa menjadi lem perekat ya? Dia satu-satunya tokoh kita yang sekarang bisa menjadi solidarity maker itu ya Pak Jokowi dalam konteks politik Indonesia hari ini. Gitu. Dia bisa diterima oleh Pak Surya Paloh, bisa diterima oleh Pak Erlangga, bisa diterima oleh Pak Zulkifli Hasan, oleh Pak Muhaimin Iskandar, oleh Pak SBY atau AHY, adalah Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi yang diminta untuk memimpin Barisan Nasional ini, maka Barisan Nasional ini akan efektif, maka kita akan paling cepat kan kontestasi pilkada ya, November 2024, maka kita akan
banyak mendapatkan kepala-kepala daerah yang kompeten. Ya Gus Sahal tahu kalau kita dapat kepala daerah kompeten, daerahnya pasti maju kok gitu. Nah bayangkan kalau ini nyaris 90% mungkin kepala daerahnya adalah kompeten semua gitu. Jadi target Indonesia Emas 2045 itu akan mudah dieksekusi karena kepala daerahnya hebat, kepemimpinan nasionalnya hebat, dan stabilitas politiknya kan adanya Barisan Nasional ini menjadi hebat. Sebuah negara bisa menjadi negara yang hebat kalau ada tulang punggung yang kuat. Nah, tulang punggung yang kuat untuk itu apa? Barisan Nasional ini. Gitu. Beberapa hari BIMA ini kalau usulan Rizal Melarang BIMA namanya. Barisan Rakyat. Barisan Indonesia Maju. Itu boleh juga. Jadi sambungan dari Kabinet Indonesia Maju. Gitu. Beberapa hari yang lalu kan Pak Jokowi menyebut dirinya berperan sebagai jembatan ya. Mungkin itu juga arahnya ke situ kali Mas ya. Kan saya menjadi jembatan bagi siapapun gitu, bukan hanya bagi Nasdem gitu. Jadi, nah tapi ini juga Mas menarik nih soal peranan Pak Jokowi setelah lengser ya, setelah beliau nggak jadi presiden nanti Oktober, kaitannya dengan relasi antara Pak Jokowi dengan Prabowo. Nah ini kan banyak spekulasi nih. Kan ada yang bilang, oh Pak Prabowo sekarang ini kan bilang bahwa akan melanjutkan programnya Pak Jokowi keberlanjutan. Itu kan karena belum terpilih. Nanti begitu dia jadi presiden, ya dia bisa seenaknya aja mengubah ininya kan sesukanya, dan dia tidak mau ada matahari kembar. Jadi Pak Jokowi akan dikecilkan peranan politiknya, kekuatan politiknya, Gibran dimarginalkan gitu ya. Singkat kata Pak Jokowi justru akan menjadi tanda kutip korban pertamanya Prabowo ketika Prabowo sudah menang. Jadi Prabowo berubah gitu. Jadi ini soal power game ini. Nah, Mas JK melihat narasi semacam itu gimana? Saya nggak percaya narasi itu karena pertama, saya mendengar ya dari banyak orang-orang di lingkungan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu ketika masuk menjadi bagian dari menterinya Pak Jokowi, Pak Prabowo itu hari demi hari makin menyukai, makin mengagumi Pak Jokowi. Pak Prabowo lama yang suka gampang sekali marah, gampang sekali temperamental yang berlebihan gitu ya. Itu karena dia merasa kesepian. Kok dia merasa kok hanya dia rasanya yang mencintai negara ini. Hanya dia yang care terhadap bangsa ini. Jadi ketika dia mengenal Pak Jokowi, menjadi bagian dari pemerintahannya Pak Jokowi, dia mengenal lebih dalam tentang Pak Jokowi, dia kemudian merasa punya teman. Oh, ternyata yang mencintai negara kita ini bukan cuma saya. Yang gila-gilaan ingin berkorban, ingin membangun Indonesia ini ternyata bukan saya. Jadi dia melihat sosok Pak Jokowi itu seperti melihat sosok dirinya sendiri. Gitu. Jadi kekhawatiran, pikiran konspirasi yang seperti Mas Hal bilang tadi, menurut saya nggak percaya, karena proses Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, proses dan waktu Pak Prabowo bersama Pak Jokowi itu mengajarkan kepada Pak Prabowo, memberi penjelasan kepada Pak Prabowo bahwa ternyata Pak Jokowi itu sama seperti dia. Gitu. Karena itulah mereka bisa menyatu sampai hari ini. Dan karena itu juga di antara mereka nggak mungkin bisa ditelikung atau diperdayai atau diprovokasi atau diadu domba oleh orang-orang yang ingin mereka pecah. Saya nggak akan percaya itu terjadi karena betapa dalamnya level hubungan mereka karena dasar sama-sama punya keyakinan, sama-sama punya kecintaan yang besar sama Indonesia. Level mereka sudah di situ, gitu. Jadi itulah yang menjelaskan kemudian mengapa ketika Pak Prabowo dulu belum dekat dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo tuh lebih gampang meledak, lebih gampang nggak kontrol emosinya karena dia merasa sendirian. Dia lebih tentram ketika mulai bertemu dengan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu membuat dia punya sahabat, gitu. Nah itu boleh dicek. Boleh kapan-kapan Gus Sahal boleh undang Pak Prabowo ke sini untuk tanya soal itu. Gitu. Mungkin lebih mudah. Sejauh mana kira-kira
kedalaman hubungan Pak Prabowo sama Pak Jokowi, ya lebih bagus Pak Prabowo sendiri yang ceritain di sini. Mungkin kalau ngundang lebih mudah sebelum pelantikan ya, karena kalau pelantikan ribet nanti. Ya, menurut saya boleh diajukan lah untuk minta bisa dengan pengantar obrolan kita hari ini. Ada obrolan dari saya yang mengatakan bahwa saya meragukan atas pikiran konspiratif dari orang-orang yang mengatakan Pak Prabowo tidak akan lagi bersama Pak Jokowi ketika sudah jadi presiden. Ya. Nah, saya menolak pikiran itu karena saya menganggap Pak Prabowo dan Pak Jokowi punya hubungan yang dalam sekali. Nah, konfirmasinya boleh langsung ke Pak Prabowo. Menarik, benar nggak omongan dan penilaian saya ini? Gitu. Ya. Apalagi kalau tadi yang misalnya skema yang Mas JG paparkan ya mengenai ada apalah Barnas atau Barisan Indonesia Maju gitu ya. Kalau Rizal Malarangeng bilangnya Bima ya. Barisan Indonesia Maju. Barisan Indonesia Maju. Terus kemudian itu diketuai oleh Pak Jokowi. Ya. Itu justru malah bukan saingan kekuasaan buat power game dengan Prabowo ya. Justru malah itu membantu Pak Prabowo ya. Membuat Pak Prabowo jadi lebih rileks sebagai presiden karena fokusnya betul-betul tinggal pembangunan dan keberlanjutan pemerintahan. Urusan pernik-pernik ngurusin partai ngambek, ngurusin partai perlu dana, biar Pak Jokowi lah yang urus. Gitu. Dan memang urusan seperti ini kan memerlukan kemampuan yang tanda kutip kemampuan yang lebih lah. Bagaimana kemudian kita bisa menyapa semuanya kan, supaya semua merasa dihargai, semua merasa nyaman di koalisi. Itu kan memang perlu figur yang kuat, perlu figur yang memang punya kemampuan, ya saya bilang tadi, solidarity maker tadi. Gitu. Dan hanya Pak Jokowi di figur nasional kita hari ini. Apalagi saat Barisan Nasional ini 1-2 bulan ke depan dideklarasikan, memang dia masih presiden juga lagi. Gitu. Ya, artinya kan berarti masih dari segi real power-nya masih ada di tangan dia gitu. Plus kepercayaan publik. Approval rating itu ya. Jadi, mau nggak mau memang dia yang paling ideal. Jadi itu yang membuat kemudian Barisan Nasionalnya menjadi institusi baru dalam demokrasi kita yang kemudian juga bergengsi. Gitu. Nah ini saya sebenarnya pengen ngobrol panjang nih dengan Mas JG, tapi kan Mas JG itu juga karena waktunya terbatas di Indonesia ya. Jadi ini pertanyaan terakhir Mas. Nah ini kan Mas JG sebagai Ketua Dewan Pembina PSI ini. Nah saya ingin tanya nih, kan kalau menurut real count sekarang, ya kan suara PSI kan masih di bawah 4 threshold lah ya. Ini gimana ini? Jadi kansnya gimana untuk lolos? Terus Kaisang ini gimana nih? Terus jadi langkah ke depannya apa gitu PSI ini? Ya, real count sekarang mungkin belum sampai 4% ya. Tetapi kita kan masih mau sabar nunggu hasil real count-nya selesai. Tentu saya dan teman-teman di PSI berharap kita bisa finish di 4% atau 4, lah gitu. Tetapi saya sudah katakan juga kepada pengurus di PSI, berapapun hasil akhir nanti itu harus kita syukuri. Finish di 4% kita syukuri, tidak sampai 4% juga harus kita syukuri. Karena pemilu lalu kita hanya dapat 1,89%. Kita hanya punya 73 anggota DPRD se-Indonesia. Kalau pemilu ini nggak sampai 4%, perolehan kursi DPRD tercatat hari ini di DPP PSI itu sudah lebih dari 300-an DPRD. Artinya dibandingin pemilu lalu 76 sudah meningkat lebih dari 40%, DPRD, lebih dari 400% itu. DPRD provinsi? Provinsi dan kabupaten. Provinsi dan kabupaten. Okay. Pemilu lalu hanya 73, pemilu ini di pencatatan terakhir sudah ada 300-an. Kalau DPRD Jakarta kira-kira berapa, Mas? Pasti naik ya? Pemilu lalu 8, pemilu ini mungkin 10 atau 11. Gitu. Jadi semuanya meningkat. Contoh yang terbaru saya dapat update itu NTT. NTT itu provinsi pemilu lalu hanya 1 kursi, pemilu ini 6 kursi untuk provinsi NTT. Di pemilu lalu itu di NTT 13 kursi DPRD tingkat 1 dan tingkat 2-nya. Sekarang totalnya sudah terdaftar 45-an kursi. Jadi dari 13 naik 45 kan 400-an persen juga ya. Gitu. Jadi
Jadi berapapun hasil kita finish nanti, real count KPU, saya sudah bilang sama teman-teman, saya beritahu juga Mas Kaisang, Anda spektakuler, Anda luar biasa, saya bilang. Jangan patah hati, jangan patah semangat, persiapkan diri untuk pilkada. Kita akan memasuki pilkada November 2024 ini. Hampir semua kabupaten kita punya kursi. Kalau kita punya kandidat, kita harus siapkan untuk maju pilkada, rebut kepala-kepala daerah, saya bilang. Itu gitu. Dan di sisi lain ya, kalau misalnya nanti PSI memang ternyata nggak lolos, itu kan sebenarnya membatalkan atau membantah prejudis ya, yang meluas bahwa Jokowi lah yang menjadi mastermind penyelenggaraan pemilu. Kalau Jokowi mastermind kecurangan, harusnya kan PSI suaranya lebih dari 4 lah gitu mestinya ya. 10% Anaknya sendiri, masa dia rela anaknya malu begitu gitu loh, kalah gitu kan. Kaisang sendiri spiritnya gimana Mas dengan Saya harus bilang saya mengagumi Kaisang sebagai Ketua Umum PSI, usianya 29 tahun. Saya ingat saat saya seusia dia, 29 tahun, saya nggak punya pikiran besar. Saya nggak punya pikiran-pikiran yang di luar dari hal yang remeh-temeh lah. Gitu. Jadi kalau menurut saya, Pak Jokowi ini hebat mendidik anak-anaknya. Gitu. Selain Mas Gibran juga hebat, gitu ya. Mbak Kahiyangnya juga hebat. Kaisang juga hebat sekali. Gitu. 29 tahun, matang, pinter. Kalau nggak salah dia dapat sekolah di Stanford juga. Harusnya dia berangkat sekolah nih Oktober tahun ini. Gitu. Dan Stanford kan bukan sekolah iyalah kalau Stanford, betul. Gitu. Itu kan saingan sekolahnya Gus Sahal juga. Gitu. Dan sense of humor-nya juga ini ya. Public communication-nya kan bagus. Public communication-nya bagus. Ganteng juga. Gitu. Jadi saya yakin Mas Kaisang di politik Indonesia akan menjadi tokoh utama di tahun-tahun mendatang sebagai pemain penting lah dalam perpolitikan nasional kita. Ya, dan artinya dia masih melanjutkan sebagai ketum PSI ya. Dia wajar. Dia 1 hari 2 hari masih galau, tetapi saya yakin dari pertemuan saya terakhir sama dia, motivasinya untuk memenangkan kepala-kepala daerah oleh kader PDI itu besar sekali. Yang itu tidak lama lagi gitu ya. Artinya dia sekarang sudah menyiapkan diri untuk bertarung di November 2024 ini untuk pilkada gitu. Jadi saya sih lihat sebagai salah satu yang mendirikan PSI ini, saya merasa PSI udah di jalan yang benar. PSI melalui track yang betul-betul benar gitu ya, nggak melenceng kemana-mana, dan saya yakin juga pemilu 2029 akan naik lagi, gitu. Kalau sekarang dari 1,8 mungkin bisa 4, bisa 3, gitu ya, mungkin ke depan bisa 2 kali lipat juga dari itu, gitu. Karena tren kenaikannya ada, dan ya sekarang di PSI itu semua semangat lah dengan adanya Mas Kaisang sebagai Ketua Umum ini, semangat mereka tuh berlipat-lipat. Karena itu saya juga bingung kok banyak orang sewot betul ketika Mas Kaisang punya KTA PSI 2 hari, terus tiba-tiba jadi ketua umum, kok mereka yang keberatan? Oh, kita bahagia kok gitu. Saya juga sedih juga gitu. Dan teman-teman yang mempermasalahkan itu bukan kapasitas intelektual yang nggak ada loh. Itu sebenarnya teman-teman saya yang pinter-pinter juga gitu. Terus masa mereka lebih suka PSI tersiok-siok di jalan gitu, dari 1,89 kemudian jadi 0,6 gitu. Itu kan ya maksud saya tuh kok tega banget gitu mikirnya gitu. Kok cuma urusan 2 hari pegang KTA kemudian jadi ketua umum itu kok jadi keberatan gitu. Orang PSI-nya nggak keberatan padahal. Kitanya bahagia lahir batin gitu. Terus kemudian mereka kok nggak juga berlaku adil saat misalnya Ridwan Kamil langsung jadi wakil ketua umum Partai Golkar. Ya kan? Nggak perlu pakai 2 hari KTA atau apa. Langsung aja pegang KTA, langsung wakil ketua umum Partai Golkar. Nggak ada yang ngeributin. Saya dulu di Golkar juga nggak pernah ikut berkarir dari bawah. Langsung di eranya Pak Yusuf Kalla, saya langsung jadi wakil direktur eksekutif Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Golkar. Ya bisa-bisa aja gitu.
Giliran PSI begitu, kenapa mereka cerewet sekali? Gitu. Nah ini nih yang terakhir nih. Ini terakhir nih menarik nih Mas. Ini merupakan pertanyaan terakhir. Kan kalau kita lihat di medsos ya, atau di media secara umum lah, itu PSI itu kan yang paling sering di single out ya, difokuskan untuk jadi sasaran bullying dan serangan dan kecaman kan. Bahkan misalnya kita ingat beberapa minggu lalu kan Tempo laporan utamanya reformasi dikorupsi oleh PSI. PSI-nya korupsinya ada PSI-nya gitu. Seakan-akan PSI itu luar biasa bisa menghancurkan reformasi gitu. Terus yang terakhir di rubrik opini Tempo nulis tulisan imajinernya Komeng. Di rubrik opini loh, bukan rubrik surat pembaca, ya. Dan Komeng sendiri membantah itu tulisan dia dan nggak ada yang minta izin sama sekali. Tempo nggak minta izin. Jadi ini surat opini yang ditulis oleh Tempo, opini yang ditulis oleh Tempo, tapi mengatasnamakan Komeng, nyerang PSI gitu. Nah ini saya bertanya-tanya kenapa PSI itu begitu jadi favorit di medsos juga ya Mas. Jadi favorit untuk dihajar, diserang. Kalau alasannya itu dukung Prabowo ya. Kan Golkar juga dukung Prabowo. PAN juga dukung Prabowo. Tapi nggak seganas itu loh diserang. Bahkan nggak ada. Nggak ada makanya. Nah Mas JG gimana ngelihat itu tuh? Gini, saya paling sulit itu ketika menghadapi anak-anak muda PSI ini. Mereka merasa kayak berjuang untuk menjadi partai yang berbeda dari parpol-parpol yang lain. Mereka mempermasalahkan soal APBD misalnya di DKI, di semua tempat yang mereka ada kursi ya, gitu. Tapi kok mereka nggak diberi apresiasi oleh media-media tadi gitu. Nah justru hal-hal yang seperti soal dukungan kepada Pak Prabowo ini, kok mereka kemudian dimusuhi seperti kayak mereka ini melakukan aib yang luar biasa, dajalnya begitu. Jadi perilaku yang sangat rendah sekali lah kira-kira begitu. Saya bilang sama teman-teman di PSI yang muda-muda ini, kalau saya bilang, udah selesai untuk marah ngadepin yang kayak begitu, saya bilang. Karena teman-teman kita itu, saya bilang, bantu juga enggak kok, saya bilang. Kalaupun mereka bantu itu, paling hebat tuh testimoni lah, saya bilang. Dan hasilnya juga kita akibat testimoni mereka itu nyampe 1,89, saya bilang. Jadi kalau sekarang, saya bilang, mereka-mereka yang mengecam kita itu, dan dulu cuma bantu pakai testimoni doang itu, saya bilang. Sekarang ini musuhi kita, saya bilang. Itu saya rasa obat kuat, saya bilang. Karena mereka-mereka ini biasanya mendukung sesuatu yang nggak pernah menang, saya bilang. Jadi teman-teman, saya bilang, sabar-sabar aja, saya bilang. Kalau kayak media seperti Tempo itu membuli kita, saya bilang, itu juga obat kuat, saya bilang. Saya kalau ketemu teman-teman Tempo itu, saya nggak pernah komplain sama mereka. Saya bilang, itu tugas kalian. Saya bilang, tugas saya berbeda dengan kalian. Monggo saja, kalian bully kami, saya bilang. Dengan begitu mungkin eksistensi kalian jadi hidup. Dan kami sebenarnya juga ketolong kok dengan perilaku kalian, saya bilang. Kenapa? Karena kalian perlakukan kami kayak begitu, makin banyak orang kasihan kepada kami. Nah, karena makin banyak orang kasihan kepada kami, kayaknya pelan-pelan kami akan jadi partai besar juga, saya bilang. Jadi terima kasih ya, saya bilang, dibully-bully. Gitu. Itu Mas, what doesn't kill you make you stronger. Iya. Oke. Tapi kan mereka nggak semudah saya lah menerima, karena kan saya nggak berhadapan setiap hari. Betul. Saya bisa ngomong kayak gini, bisa ngajarin mereka karena saya tinggal di Singapura. Saya nggak berhadapan realita politik setiap hari. Nah mereka yang di lapangan berhadapan setiap hari memang berat lah mengalami seperti itu. Di medsos itu, waduh, betul-betul tuh. Yang anehnya tuh itu loh, yang maksudnya, loh kalau alasannya dukung Prabowo kan Golkar juga gitu loh, PAN juga, tapi kok nggak ada yang membuli gitu loh. Jadi favorit tapi untuk dibully. Oke, terima kasih Mas Jeffrey Giovanni atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita bertemu lagi di episode selanjutnya.